video simulasi pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah Micro Teaching. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Sudah pada sarapan? Sudah, Bu. Kita belajar, alangkah lebih baik kita membaca doa terlebih dahulu ya. Untuk ketua kelas ini siapa? Hajrul, Bu. Silakan disiapkan di sini doanya. Kita doa bersama-sama. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa di dalam hati, berdoa mulai, berdoa selesai. Lihat di sekitar kalian masih ada sampah yang berserakan tidak? Tidak tidak. Kalau misalnya sudah bersih, sudah siap untuk belajar, pelajaran kita terlebih dahulu absen ya. Siapa yang tidak berangkat hari ini? Kenapa? Ada yang tahu? Ya, di sini ada yang tahu permainan wak wak wak, wik wik wik. Ketika ibu mengacungkan angka 1, nanti berarti dari 1 bunyi wak wek 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 wak. Tadi wak apa wik? Wak wak wak. Selanjutnya baris 2 kalau wik 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 baris 3. Coba ya, kita coba terlebih dahulu. Ya, konsentrasi. Siap ya? Ini ingin mengetes konsentrasi kalian sebelum belajar. Ya, kita lanjut pelajaran ya. Kemarin kita sama Bapak Sigit belajar apa? Belajar teks. Teks tanggapan ya. Teks tanggapan fiksi ya. Teks tanggapan dan fiksi atau fiksi. Nah, sekarang menyambung dengan hal tersebut, masih di ranah tulis menulis, kita hari ini akan belajar sampaikan melalui surat. Oke. Nah, kompetensi awal itu akan sampaikan kompetensi awal terlebih dahulu pada kalian untuk memulai pembelajaran hari ini. Nah, peserta didik diharapkan memahami makna dan tujuan dari surat pribadi dan surat dinas. Selanjutnya, peserta didik memahami unsur surat pribadi dan surat dinas. Seperti itu. Jadi kalian di rumah seharusnya sudah belajar membaca-baca buku mengenai surat dinas dan surat pribadi. Ya. Nah, untuk acuan alur tujuan pembelajaran pada kali ini, pada pertemuan hari ini, pertemuan pertama kita akan membahas menganalisis unsur surat pribadi dan surat dinas. Nah, untuk pertemuan kedua, pertemuan ketiga, dan pertemuan keempat bisa dilihat di Selandia ya. Nah, baik, untuk tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu peserta didik dapat menyajikan data, gagasan, dan kesan dalam bentuk surat pribadi secara tulis atau lisan dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan surat. Lalu, peserta didik mampu menyajikan data, gagasan, dan kesan dalam bentuk surat dinas secara tulis atau lisan dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan surat. Nah, coba kira-kira di sini ada yang pernah mengirim surat atau menerima surat belum? Kira-kira coba angkat tangan dong, ibu mau bertanya siapa yang pernah mengirim surat? Saya pernah, Bu. Ya, Sigit terlebih dahulu yang mengacungkan tangan ya. Nanti kedua, Sigit pernah mengirim surat jenis apa? Surat pribadi, Bu. Surat pribadi. Memangnya surat itu mengenai apa dan Sigit mengirimkannya kepada siapa? Surat pribadi dikirimkan ketika hari raya, Bu. Oh, ucapan selamat hari raya ya Sigit ya? Iya, Bu. Iya, pintar. Selanjutnya, Bapak Jul tadi pernah mengirim surat ke siapa dan bagaimana? Surat itu, Bu, surat resmi Bu, dari organisasi, Bu. Oh, sudah ikut-ikut organisasi ya? Anak OSIS? Enggak, Bu, itu apa namanya, disuruh sama Bapak. Untuk menyerahkan surat Iya, tersebut. suratnya di dalam amplop, Bu. Oh, siap-siap. Baik, kalau begitu, Ibu rasa kalian sudah pernah ya melakukan kegiatan surat menyurat. Sebentar ya. Nah, udah muncul.
Di depan kalian ini ada beberapa surat, contoh-contoh surat. Ada 2 di sini ya. Coba kalian, oh ya, sebelum kalian menganalisis lebih lanjut, mengamati contoh surat di depan ini, Ibu harap Ibu minta kalian membentuk kelompok yang terdiri dari 3 kelompok. Ini kelompok, berarti ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ya, Ibu harap kalian duduknya berkelompok ya. So, kalian bebas senyamannya kalian, tetapi membaur satu kelompok dan terus boleh bikin lingkaran, boleh duduknya dekat-dekatan atau berhadapan. Ya. Setelah itu, coba kalian lihat di depannya. Dari setiap kelompok, adakah perwakilan dari setiap kelompok yang ingin membacakan surat yang ada di depan? Tidak Bu, enak Bu. Tolong angkat tangan ya. 1, 2, 3. Ya, yang lebih cepat ya. Baca surat aja. Sejak pertama kali melihatmu, aku merasakan getaran yang berbeda. Ternyata aku tak menyadarinya. Namun setelah sekian kali aku melihatmu, aku sadar selama ini aku menyimpan rasa sama kamu. Tadi kan sampai paragraf kedua. Siapa yang ingin melanjutkan dari paragraf ketiga? Diturunkan dulu. Ya. 1, 2, 3. Ya, Fajrul. Ya. Sebentar, yang lain jika teman kalian ada yang membacakan atau berbicara, kalian perhatikan ya baik-baik ya, jangan ribut ya. Jangan ikut membaca di dalam hati. Oke. Ayo, Fajrul, bacakan. Kamu harus tahu betapa senangnya aku jika dalam matamu ini berbalas. Bukan hanya itu, aku juga suka tawamu, candamu, dan senyummu itu. Kalau boleh, betapa aku menyukai semua yang ada pada dirimu. Setiap saat yang ada di pikiranku cuma kamu seorang. Nah, baik. Jika tadi Ana dan Fajrul sudah membacakan jenis surat yang pertama, sekarang kalian ada yang ingin membacakan jenis surat yang kedua? Diulangin ya. 1, 2. Ya, silakan. Dari mana Bu? Dari atas. Dari atas. Dari yang paling atas. Dari mana tuh? Dari bagian yang paling atas. Baik, yang lainnya tertib ya. Iya. Organisasi siswa intra sekolah. Sekolah menengah pertama. Bumi Pertiwi. Jalan Ronggo Wasito Surakarta. Telepon 0271 3346 745. Surakarta 5 November 2021. Dengan nomor surat SO garing UD garing Romawi 10 garing 2001. Hal undangan lampiran 1 lembar. Yang terhormat siswa-siswi kelas 8 SMP Bumi Pertiwi di Surakarta. Terima kasih ya tadi telah membacakan surat yang kedua dengan sangat lantang dan jelas. Nah, kalian sudah membaca surat yang ada di depan kalian ini, jenis kedua surat yang ada di depan. Lalu ibu ingin mengadakan permainan. Kalian mau main nggak? Main sambil belajar ya. Boleh. Yuk, kita main cerdas cermat nih. Banyak-banyakan poin. Jadi setiap kelompok ibu akan memberikan pertanyaan kepada kalian. Nah, setiap kelompoknya kalau menjawab dengan benar, maka kelompok tersebut akan mendapat poin 100. Jika kelompok itu menjawab dengan salah, akan poinnya dikurangi atau minus ya, minusnya 50. Ya. Silakan ya. Jawab dengan semangat. Pertanyaan belum selesai. Belum selesai mengucapkan kalimat. Pertanyaan pertama. Ya, kelompok kedua. Kelompok kedua, bagian yang ibu tunjuk ini adalah bagian apa namanya? Titik mangsa. Ya, di situ berisikan tentang apa? Tentang kota. Tepat. Tanggal, bulan, tahun, dibuat. Tentang bulan
Kalian isi lembar jawaban yang telah Ibu bagikan. Isi nama kelompok berapa dan isi nama anggotanya. Lalu kalian di situ yang di lembar jawaban yang kosong, di tabel yang kosong kalian isi dengan ada atau tidak ada di dalam dua komponen tersebut. Kalau sudah, boleh kumpulkan di depan ya. Ini ya juga ada juga Nah, kalian kan sudah belajar menganalisis tadi melalui contoh-contoh surat yang Ibu berikan. Sekarang kita akan bahas secara bersama-sama dan lebih mendalam mengenai surat. Surat pribadi. Coba setelah kalian menganalisis tadi, belajar menganalisis tadi melalui contoh kedua surat yang Ibu paparkan, bagian apa saja yang telah kalian ketahui mengenai surat pribadi? Apapun itu. Coba. Isi surat, pembuka, penutup, Tidak resmi. Bahasanya seperti apa? tidak resmi, tidak baku. Lalu alamat yang dituju bisa secara bebas atau tidak? Bebas. Tidak merujuk kepada sesuatu yang resmi ya. Baik. Mari kita lihat. Bahasa yang dipakai tadi tidak baku ya. Tidak baku. Lalu bersifat apa pribadi? Pribadi. Ya, ditujukan untuk kerabat atau keluarga atau siapapun Pacar. yang kalian ingin berikan cinta. Pacarnya ya. Tapi kalian harus fokus belajar dulu, jangan pacaran saja. Oh iya betul. Oke, jadi coba perwakilan siapa yang ingin membacakan pengertian surat? Ya, coba Sasa. Surat pribadi merupakan Biarkan saya aja Bu, kalau dia nggak surat serius. pribadi merupakan surat yang dibuat berisi pesan untuk keperluan yang bersifat pribadi atau personal dan ditujukan kepada orang lain, yaitu kepada keluarga, kerabat, teman, sahabat, dan lain-lain, dan ditulis sesuai dengan keinginan penulis atau tidak harus menggunakan bahasa baku. Nah, kalian bisa resapi bahwa surat pribadi itu adalah surat yang ditujukan untuk seseorang. Sifatnya tidak baku. Tulisan bahasanya tidak baku dan sifatnya itu pribadi. Kalian bisa pahami ya dengan pemahaman yang kalian mudah untuk dipahami yang lain. Selanjutnya kita pindah ke surat resmi. Nah, setelah kalian membaca dan menganalisis mengenai surat contoh surat resmi yang tadi Ibu paparkan, apa yang kalian ketahui mengenai surat resmi? Menggunakan bahasa yang baku Bu. Iya, menggunakan bahasa baku. Terus apa lagi? Memiliki struktur atau bagian-bagian. Ya, lalu kelompok sebelah sini nih nggak ada suaranya dari tadi ya. Di kelompok surat resmi, apa yang kalian ketahui? Ada surat, Bu, ada pembuka, ada isi. Itu bagian dari struktur tadi Bu. Ya, itu bagian-bagian. Oh, iya. Selain itu, Menggunakan bahasa yang resmi, baku, Bu. Memiliki banyak Tertuju secara umum. udah secara khusus. Ya, baik. Mari kita lihat ya poin-poinnya. Nah, iya benar tadi ada yang mengatakan bahwasanya surat resmi itu menggunakan bahasa yang baku, lalu bersifat resmi atau formal dan ditulis berdasarkan format atau aturan yang khusus. Jadi kalian tidak sembarangan kalau ingin menulis surat resmi, harus ada bagian-bagiannya, harus ada tulisan yang sesuai dengan KBBI dan sebagainya. Nah, ditujukan untuk perorangan, organisasi, lembaga maupun instansi tertentu. Jadi surat resmi ini dikeluarkan oleh instansi tertentu dan dikirimkan kepada instansi tertentu atau organisasi dan sebagainya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Cukup. Saya Bu. Baik, sekarang pengertian yang kita inginkan. Coba surat resmi. Siapa yang ingin membaca?
Saya Tapi jangan bercanda, baik Fajrul. Surat resmi merupakan surat yang digunakan untuk keperluan resmi atau formal oleh pihak tertentu, baik itu perorangan, organisasi, lembaga maupun instansi tertentu, guna melakukan komunikasi satu sama lain secara resmi dan ditulis berdasarkan format dan aturan khusus. Iya. Dari poin-poin ini dan pengertian ini kalian juga bisa memahami surat resmi secara pemahamannya kalian dinilai lebih mudah ya. Oke. Nah, tadi yang kalian sebutkan dari pokok surat, dari titik mangsa, alamat tujuan, dan dari tugas yang kalian telah baca ini, itu mengenai unsur-unsur surat ya. Nah, di sini ada poinnya. Sebenarnya kalian sudah mengetahui ya, unsur-unsur surat pribadi itu yang pertama ada tanggal surat. Tadi tanggal surat itu adalah ya ada tanggal surat. Nanti gambarnya di selanjutnya ada alamat tujuan. Lalu yang ketiga salam pembuka atau isi surat. Yang keempat ada salam penutup dan yang kelima ada apa? Di situ? Tanda tangan penulis surat. Nama dan tanda tangan penulis surat. Di sini tidak resmi ya, tidak ada kop surat, tidak ada instansi atau alamat yang harus dituju. Nah seperti ini. Unsur-unsur surat resmi terlebih dahulu. Unsur-unsur surat resmi itu ada apa saja? Coba siapa yang menyebutkan? Ya, Dwi. Ayo, gantian. Unsur-unsur surat resmi ya, Bu? Ya. Yang pertama itu Bu ada kop surat, yang kedua ada nomor surat, tanggal surat, alamat surat, lampiran, perihal, salam pembuka, isi surat, salam penutup, tanda tangan penanggung jawab, nama dan tanda tangan penulis surat. Baik, terima kasih Dwi sudah membacakan unsur-unsur surat. Ibu harap kalian yang juga memahami dan membaca ya, dulu. Nah, seperti ini. Yang pertama itu adalah contoh yang di sini, yang sebelah kanan sebelah kanan ibu yaitu contoh surat Pribadi. Di sini ada 4, di sini 4 ya. Bisa kalian pahami dan amati ya. Selanjutnya yaitu contoh surat resmi. Di sini ada kop surat, kepala surat diisi dengan lembaga, lembaga, alamat dan sebagainya, logo. Intinya adalah identitas dari instansi yang bersangkutan. Lalu di situ ada nomor dan tanggal, jumlah lampiran berisi atau tujuan surat. Di sini ada titik mangsa, ada nomor surat, ada lampiran, ada perihal. Nah, nomor surat itu biasanya diciptakan oleh instansi atau dibikin oleh instansi tersebut. Jadi kita tinggal mengikuti surat itu dikeluarkan nomornya keberapa seperti itu. Lalu ada lampiran surat. Di situ ada lampiran itu jika di surat resmi bahwasanya kalau misalnya ingin ada penyertakan dari bagian surat yang pertama bisa dilampirkan. Di sini misalnya lampirannya ada 1, ditulisnya 1 berkas, kalau 2 berkas dan seterusnya. Yaitu yang selanjutnya ada perihal. Perihal itu hal apa? Apa yang ingin kalian tujuan kalian mengirim surat itu apa? Seperti itu halnya gitu. Di sini tujuannya itu adalah surat untuk permohonan izin. Nah, selanjutnya yaitu bagian alamat tujuan. Nah, di situ berisikan siapa, di mana surat ini ditujukan. Nah, di sini surat ini ditujukan untuk apa? Untuk siapa? Kepala Warcap Jakarta Pusat di mana? Di Jakarta. Artinya ini alamat yang ditujukan. Lalu di bagian selanjutnya di bawahnya lagi bisa kalian lihat seperti yang ada di contoh. Ada salam pembuka. Bisa di sini salam pembuka itu opsional ya. Bisa dengan hormat, bisa dengan salam seperti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sebagainya. Nah, selanjutnya paragraf pertama. Itu paragraf pertama sampai 1, 2, 3 di bagian isi surat, bagian 1 dan 3 itu adalah semuanya terkandung dalam namanya isi surat ya. Isi surat paragraf pembuka. Nah, itu paragraf pembuka bisa kalian baca sendiri ya seperti apa. Lalu inti surat. Di sini inti surat yang kalian tuju itu untuk apa gitu. Di sini tuh permintaan kalian dituliskan. Lalu pada pertemuan selanjutnya nanti akan membahas mengidentifikasi untuk bahan surat pribadi dan surat dinas. Ibu harap kalian telah membacanya. Kalian membaca terlebih dahulu di rumah mengenai bab tersebut agar nanti kita pembelajaran
kalian sudah bisa memahami seperti itu. Baik, jika sudah kalian memahami pada pembelajaran kali ini, sudah menganalisis juga, sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam buku. Ibu selesaikan pembelajaran pada hari ini dengan membaca doa bersama kepada ketua kelas. Yuk kita pimpin doa ya. Doa sebelum pulang. Bismillahirrahmanirrahim.